Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah konsultan hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum. Pembelaan dilakukan oleh pengacara terhadap institusi formal dalam kurung peradilan maupun informal dalam kurung diskursus atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di Indonesia, untuk dapat menjadi seorang pengacara, seorang sarjana yang berlatar belakang perguruan tinggi hukum harus mengikuti pendidikan khusus dan lulus ujian profesi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pengacara. Advokat atau pengacara memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah tugas dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana. Membela tersangka atau terdakwa. Tugas utama advokat adalah membela tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Advokat harus memastikan bahwa hak-hak kliennya dilindungi dan memberikan pembelaan terbaik untuk memperoleh keadilan. Memberikan nasihat hukum. Selain membela klien, advokat juga memberikan nasihat hukum kepada klien dan menjelaskan hak-hak dan kewajiban mereka. Advokat memberikan penjelasan tentang proses hukum dan risiko serta konsekuensi yang mungkin dihadapi klien. Menjaga kerahasiaan klien. Advokat memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien dan tidak boleh mengungkapkan informasi klien tanpa persetujuan dari klien tersebut. Melakukan penyelidikan dan persiapan. Advokat harus melakukan penyelidikan dan persiapan yang tepat sebelum memasuki persidangan. Mereka harus meneliti fakta-fakta kasus, membaca dokumen-dokumen terkait, dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membela klien. Menghadiri sidang pengadilan. Advokat juga harus hadir di sidang pengadilan dan memberikan pembelaan terbaik bagi kliennya. Mereka harus mengajukan argumen yang kuat dan membela kliennya dengan profesional. Menjaga etika profesional. Advokat harus menjaga etika profesional dan integritas selama bertugas. Mereka harus mematuhi peraturan hukum dan etika profesi serta tidak melakukan tindakan yang merugikan klien atau sistem peradilan pidana. Membantu dalam proses banding atau kasasi. Advokat juga dapat membantu klien dalam proses banding atau kasasi jika kliennya tidak puas dengan putusan pengadilan. Advokat akan memberikan nasihat hukum dan membela kliennya di proses banding atau kasasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Temanku akan coba simpulkan pembahasan kita kali ini. Kinanti, apakah bisa kamu simpulkan? Bisa dong. Terima kasih, Dimas. Jadi, dalam sistem peradilan pidana, advokat berperan membantu tersangka dan terdakwa untuk memahami proses hukum yang dijalaninya, meliputi tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan purna-adjudikasi. Fungsi pengawasan penegakan hukum terutama dijalankan oleh Perhimpunan Advokat. Pengawasan ini mencakup dua hal, yaitu internal. Secara internal, peran himpunan advokat harus dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku advokat dalam profesi penegakan hukum atau penerapan hukum. Harus ada cara-cara yang efektif untuk mengendalikan advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas advokat secara baik dan benar. Eksternal. Secara eksternal baik himpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat. Bukan justru sebaliknya, advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan.
Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan negara atau pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infrastruktur maupun yang insidental. Tekanan itu dapat dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak benar, ancaman dan pengrusakan prasarana dan sarana peradilan. Tekanan tersebut dapat pula bersifat individual dalam bentuk menyuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sudah sepatutnya advokat mengedepankan prinsip profesionalisme dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi klien, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpijak kepada komitmen dan tanggung jawab jasa profesi dan kode etik setiap menjalankan profesi bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.